Halo Studio Lovers, tidak dipungkiri bumi Indonesia memiliki cadangan harta karun dari berbagai komoditas. Salah satunya yakni nikel. Bahkan cadangan nikel di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Indonesia sendiri memiliki kandungan biji nikel 11,7 miliar ton dan cadangan 4,5 miliar ton, yang termasuk nikel kadar rendah dan nikel kadar tinggi. Nah, nikel adalah salah satu jenis logam dasar yang digadang-gadang jadi komoditas masa depan, seiring dengan perkembangan kendaraan listrik secara global. Namun, pengolahan nikel di Indonesia perlahan-lahan dikuasai oleh perusahaan dari Cina. Nah, seperti apakah awal mula Cina menguasai nikel di Indonesia? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya, seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, investasi asing di Indonesia pada sektor nikel tentu diharapkan mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Karena itu, pemerintah Indonesia berupaya keras untuk menarik investor masuk ke tanah air, salah satunya perusahaan dari Cina. Nah, menjamurnya perusahaan pengolahan nikel di Indonesia dimulai sejak kerjasama Indonesia dengan Cina membangun Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP pada akhir tahun 2013 lalu. IMIP ini merupakan usaha patungan antara Shanghai Decent Investment Co Ltd, anak perusahaan Tsingshan Holding Group, PT Bintang 8 Investama, dan PT Sulawesi Mining Investment SMI. IMIP ini pun mewakili kekuatan modal transnasional yang mengendalikan industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi secara vertikal. Nah, modal di IMIP mendudukan Tsingshan Holding Group, perusahaan swasta asal Cina yang bergerak di bidang industri baja tahan karat dan nikel, sebagai raksasa nikel di Morowali. Perusahaan ini yang mengontrol pengelolaan kawasan industri, akses terhadap deposit biji nikel, industri peluburan nikel, dan industri baja nirkarat. Nah, perusahaan ini pun mengontrol industri bahan baku baterai kendaraan listrik melalui penguasaan saham dan kerjasama dengan perusahaan internasional lain. Wah, benar-benar perusahaan hebat ya, Studio Lovers. Nah, perlu dipertegas lagi nih, Studio Lovers, bahwa Tsingshan Holding Group merupakan perusahaan induk dari Shanghai Decent Investment. Tsingshan tercatat sebagai raksasa dunia di industri logam. Di tahun 2018 lalu nih, Tsingshan Stainless Steel menjadi produsen baja terbesar ke-46 dunia dengan menghasilkan 9,29 juta ton baja. Kemudian pada tahun 2020, media bisnis terkemuka Fortune menempatkan Tsingshan Holding Group di peringkat 10 perusahaan terbesar dunia penghasil logam. Menurut Menteri Investasi Merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, pengelolaan nikel di Indonesia dikuasai asing, khususnya Cina, disebabkan oleh banyak hal. Bahlil terang mengungkapkan saat ini proyek smelter nikel yang didominasi sejumlah perusahaan asal Cina karena orang-orang di Indonesia tidak bisa memiliki smelter tersendiri. Padahal nih soal nikel, Indonesia termasuk negara yang memiliki cadangan yang besar. Lanjut lagi, menurut Bahlil, salah satu sebab yang juga krusial adalah dukungan perbankan. Di Indonesia sendiri nih, Studio Lovers, perbankan katanya hanya ingin membiayai jika pengusaha lokal mempunyai modal inti atau ekuitas di atas 30 hingga 40%. Kata Bahlil nih, idealnya perbankan nasional hanya mengasyaratkan ekuitas sekitar 10 hingga 20%, sebab untuk membangun satu lain butuh investasi sekitar 200 hingga 250 juta US dollar. Di lain hal, ekuitas yang diberikan perbankan asing hanya sekitar 10% dengan bunga yang kecil. Karena itulah, hilirisasi di Indonesia didominasi dan dikuasai oleh asing. Fakta yang bikin miris dan menyayat hati ya, Studio Lovers. Nah, Cina getol nih melakukan ekspansi besar-besaran di Indonesia dalam membangun kawasan industri nikel. Melalui komitmen Belt and Road Initiative atau BRI, antara Indonesia dan Cina, investasi Cina dalam menggarap nikel di Indonesia makin mulus, Studio Lovers. Data menunjukkan peta industri nikel di Indonesia bergeser dengan cepat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2014,
Produksi nikel masih dikuasai PT Vale Indonesia Tbk, Inco sebesar 25%, PT Anika Tambang Tbk atau ANTM 19%, dan perusahaan lainnya 3%. Namun istri lovers, pada tahun 2021, PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP menguasai 50% produksi hilir nikel. Inco berkurang 22%, ANTM hanya 7%, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry atau VDNI mengontrol 11%. Artinya nih, hampir 70% tambang nikel dikontrol oleh asing. Dalam hal ini dikontrol oleh Cina. Sepertinya hidup di negara sendiri ke depannya bakalan semakin berat ya study lovers. Lanjut, malah kata anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Demokrat Zulfikar Hamonangan menyatakan bahwa tambang dan smelter nikel di Indonesia sudah 90% dikuasai oleh Cina. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Zulfikar pada rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada hari Senin 21 November 2022 lalu. Nah, selain itu, ekonom senior Faisal Basri sempat menyinggung kebijakan pemerintah yang melarang ekspor nikel. Sebab dengan kebijakan ini, katanya akan menjadi berkah bagi smelter Cina di Indonesia. Faisal menyebutkan dengan kebijakan ini membuat harga nikel di Indonesia yang ditawarkan ke Cina lebih murah atau seperempat dari harga normal atau nikel dunia. Kemudian nih, menurut Ferdi Hasiman, peneliti pada Alpha Research Database, dominasi perusahaan Cina di tambang nikel membuat kedaulatan negara di sektor sumber daya alam benar-benar diuji. Terlebih sekarang sektor ini memiliki peluang besar seiring dengan perkembangan mobil listrik secara global. Negeri yang kaya tapi dinikmati oleh asing. Kalimat klise yang masih pas dengan konteks ya study lovers, ya untuk diungkapkan melihat persoalan nikel akhir-akhir ini. Oke deh study lovers, itulah informasi tentang awal mula perusahaan Cina menguasai nikel di Indonesia. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye.